Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Lala Meila. Di video kali ini aku mau nge-share lagi informasi. Udah pasti nih kayak di judul, bagaimana sih pembentukan lubang gigi ini atau karies gigi itu, dan juga bener nggak sih di dalam gigi itu ada ulatnya. Nah, langsung aja yuk kita ke penjelasannya. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai definisi lubang gigi. Nah, menurut Kamus Kedokteran Gigi, karies gigi atau lubang gigi ini merupakan infeksi kronis pada gigi, teman-teman. Nah, ini disebabkan karena flora normal di dalam rongga mulut. Nah, ini disebabkan juga karena hasil produksi asam yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Streptococcus mutan. Jadi di dalam rongga mulut itu ada bakteri yang bernama Streptococcus mutan yang mengubah karbohidrat. Jadi kita kan makan berbahan karbohidrat lah contohnya. Nah, itu akan mengubah asam dan itu menjadi pemicu daripada karies tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung aja yuk ke macam-macam karies berdasarkan kedalamannya atau berdasarkan stadiumnya. Nah, apa aja sih karies-karies gigi itu? Langsung aja ini dia. Karies menurut kedalamannya, nah ternyata kita tuh kan sering kayak sakit gigi kayak gitu. Ternyata sebenarnya lubang gigi atau karies ini udah ada sebelum kita merasakan giginya sakit. Jadi ketika teman-teman merasa linu seperti itu sebenarnya udah masuk ke udah terdapat pembentukan dari lubang gigi, teman-teman. Kayak udah ada karang gigi jadinya karies gigi, tapi kita nggak menyadari bahwa itu tuh lubang gigi, karena nggak semua orang itu mengetahui kan ya apa aja apa sih gejala-gejala daripada karies ini. Bahkan kita bisa aja loh ngerasain kayak kita sebenarnya punya lubang gigi tapi kita nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasa linu atau nggak ngerasa sakit bahkan ya, karena itu masih masuk ke proses awal lubang gigi. Nah, ini dia yang pertama adalah karies superficialis. Nah, atau di dalam definisi keperawatan giginya itu adalah karies mencapai email. Jadi ini kayak kariesnya itu ini contohnya gigi seperti ini. Nah, ini adalah bagian email, ada dentin yang ini, dan juga ada pulpa gigi. Nah, kalau karies superficialis atau KME, karies mencapai email, ini itu masih di bagian email, bagian luar. Jadi belum masuk ke dalam, belum ke dalam gitu. Jadi yang dirasakan gejalanya itu paling linu, atau bahkan ada yang tidak merasakan gejala apapun seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Untuk diagnosa kedokteran giginya itu adalah iritasio pulpa, teman-teman. Jadi ketika teman-teman bertanya ke dokter giginya, "Dok, gigi saya kenapa?" Nah, itu akan dijawab iritasio pulpa. Atau teman-teman mahasiswa keperawatan gigi nih, nanti dokternya itu memberi isyarat bahwa diagnosanya IP atau iritasio pulpa, berarti itu masuk ke dalam kategori karies superficialis atau KME. Nah, yang kedua ada karies media. Nah, karies media ini tahapan selanjutnya dari karies superficialis nih, teman-teman. Nah, karies media ini adalah karies mencapai dentin. Jadi kan tadi udah ada nih bagian-bagiannya. Ada email, dentin, dan juga pulpa. Nah, itu kan udah nih lama udah karies mencapai email. Kita nggak dilakukan kayak perawatan gigi seperti penambalan. Nah, kemudian itu akan berkembang dan terus semakin mendalam menjadi karies mencapai dentin atau karies media seperti ini, teman-teman. Nah, gejalanya itu biasanya dirasakan linu ketika minum minuman dingin atau minum atau makan panas, seperti itu akan terasa linunya, teman-teman. Nah, itu udah masuk ke tahap lubang gigi yang kedua, yaitu karies mencapai media atau KMD. Nah, untuk diagnosanya itu adalah hiperemi pulpa, teman-teman. Jadi ya seperti tadi, ketika dokter gigi mengisyaratkan ke perawat giginya bahwa diagnosanya hiperemi pulpa, itu berarti kariesnya sudah mencapai dentin. Biasanya bisa dilakukan penambalan, yaitu dengan penambalan gelas ionomer yang aku udah pernah bikin tutorialnya, ada di sini. Ya, cek aja di YouTube aku. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga ada karies profunda atau karies mencapai pulpa. Nah, ini udah masuk ke tahapan yang ketiga nih, yang paling parah gitu loh, kayak ibaratnya kayak mencapai udah paling sakit itu. Nah, ketika teman-teman ngerasa sakit banget, itu tuh udah masuk ke stadium paling akhir atau stadium paling menyakitkan gitu.
Jadi namanya karies profunda atau karies mencapai pulpa. Nah, karies ini udah jelas ya, jadi mencapai setengah dentin atau bahkan ke pulpa. Jadi ini kan nih, ini bagian email, bagian luar. Bagian email tuh bagian terkuat gigi ya teman-teman, itu kuat banget ketika udah berlubang, kemudian masuk ke tahap karies kedua yaitu karies media, dan terakhir mencapai ke karies profunda. Nah, ini akan gejalanya yaitu udah bukan linu lagi tapi sakit. Nah, seperti ini. Jadi karena itu tuh pulpa itu kan kayak adalah jaringan-jaringan yang disebut odontoblas ya teman-teman. Jadi kayak saluran apa ya, saluran saraf kayak gitu deh, makanya itu ngerasa sakit. Terus kenapa sih kok saya ada kayak lubang besar kayak itu tuh udah karies profunda tapi saya nggak ngerasa sakit, Kak. Nah, itu belum selesai. Karies profunda ini ada bermacam-macam. Jadi dalam diagnosa keperawatan giginya itu adalah karies mencapai pulpa atau KMP. Dibagi lagi menjadi dua. Ada KMP vital dan non vital. Kalau KMP vital itu masih merasakan giginya sakit, masih merasakan lah gejala-gejala seperti bagaimana sih si saraf tersebut sudah karies gitu, kayak sakit gitu, kerasa sakit. Kalau karies non vital itu sudah terlihat lubang besar dan juga kayak udahlah itu mah udah bukan tanda-tanda lagi, emang udah jelas bahwa itu adalah lubang gigi yang mencapai si pulpa itu. Nah, itu karena sudah lama tidak dilakukan perawatan, tidak ke dokter atau tidak dirawat atau ya udahlah gitu, sakit dibiarin akhirnya giginya itu mati. Jadi disebut KMP non vital. Jadi gigi tersebut udah tidak berfungsi lah sarafnya, kayak udah mati gitu giginya. Sedangkan kalau KMP vital ini masih bisa dilakukan perawatan saluran akar teman-teman. Nah, perawatan saluran akar itu namanya endodontik. Nanti aku insya Allah akan bahas di video-video selanjutnya. Nah, itu bisa teman-teman, jadi bisa diselamatkan giginya dengan dilakukan endodontik atau perawatan saluran akar. Nanti akan diberikan buta perca, pokoknya banyak banget itu perawatannya. Biasanya 3-4 kali kunjungan baru nanti itu akan mereda sakitnya, nanti baru ditambal tetap seperti itu. Nah, kalau misalkan yang KMP non vital dan bentuknya itu udah hampir kayak, Kak aku udah KMP non vital nih tapi si giginya itu tuh kayak udah tinggal sedikit-sedikit doang, kayak nusuk-nusuk gitu Kak ke gusi. Nah, itu apa namanya? Nah, itu udah beda lagi, namanya adalah KMA atau karies mencapai akar. Nah, itu giginya udah bener-bener tidak bisa diselamatkan lagi atau tidak bisa ditambal. Itu bisa dilakukan pencabutan. Kenapa harus dilakukan pencabutan? Karena dikhawatirkan bakteri-bakterinya tersebut menyebar ke gigi sebelahnya. Nah, itu dia mungkin teman-teman. Oh ya, untuk diagnosa dari karies profunda ini adalah pulpitis. Jadi kalau dokter bilang pulpitis berarti sudah mencapai pulpa gigi atau karies profunda, teman-teman. Nah, mungkin itu dia penjelasan mengenai macam-macam karies berdasarkan stadium atau kedalamannya. Langsung aja yuk kita bahas lagi ke seperti di thumbnail nih. Sebenarnya ada nggak sih ulat gigi?